Shalom saudara-saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Saya ingin menerangkan tentang pengertian mu'alaf karena jangan sampai salah pengertian. Karena di sini adalah mu'alaf sesuai dengan Alkitabiah, siapapun yang pindah agama disebut mu'alaf ya. Jadi bukan karena seperti pengertian di dalam kamus bahasa Indonesia, mu'alaf itu seseorang yang pindah agama Islam. Tapi di sini saya mengatakan mu'alaf yaitu siapapun yang pindah agama, termasuk saya dari agama di luar Kristen menjadi seorang Kristen. Nanti juga saudara-saudara akan bisa lihat ada picture atau gambar yang sudah saya screenshot. Nah, di situ pengertian mu'alaf diterangkan secara gamblang menurut Alkitabiah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semua? Pastinya luar biasa di dalam Yesus. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya seorang mu'alaf. Tahun 1997 saya menerima Yesus sebagai juru selamat dan hidup saya oleh atau melalui hambanya yaitu Pendeta Gilbert Tumendong. Di tahun itu saya tidak ada yang menginjili, tapi saya yakin sesuai dengan firman Tuhan, bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya untuk menjadi anaknya. Dan saya mendapatkan nama Kristen Priscilla. Kemudian saya dibaptis di Tiberias. Saya mendapatkan nama baptis Deborah. Hari ini saya menyatakan diri bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya seorang mu'alaf. Saya bukan teolog, saya bukan pendeta, tapi saya adalah anak Tuhan yang mau melakukan kebenaran dan firman. Di dalam 1 Tesalonika, ya, Tuhan mengatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi saat ini saya ingin saling menasehati karena kita sedang membangun iman percaya kita yang saat ini kita sedang lakukan. Saya mendengar kabar dari YouTube, ada seorang pendeta hamba Tuhan, yaitu pendeta HTD, di mana beliau menyatakan bahwa Ali Makrus, pendeta Ali Makrus itu 100% masuk neraka. Markus Ali masuk surga apa neraka? Jawabannya 100% neraka. Yang disembah Bapa. Maka ketika mati, ia tidak mati dalam Kristus. Buktinya, ia dikubur. Ya, semoga dia damai sejahtera ke rumah Bapa. Bapaknya tidak ada di surga. Jadi dia kemana? Alam maut. Pasti. Saya ingin ngasih tahu kepada saudara-saudara semua ya. Kalau Anda masih menyembah Bapa, dijamin kamu tidak ke Firdaus dan tidak ke surga. Saya juga mendengar bahwasannya Bapak Pendeta HTD menyebutkan kalau kita tidak boleh menyebut Bapa. Saya ingin ngasih tahu kepada saudara-saudara semua ya. Kalau Anda masih menyembah Bapa, dijamin kamu tidak ke Firdaus dan tidak ke surga. Di surga itu nggak ada Bapa, boro-boro rumahnya. Kamu ke surga mau ke rumah Bapak mana? Bapak iblis. Nggak ada itu Bapak, nggak ada itu. Bapak iblis ada. Yang masih percaya Bapak, sorry. Tempatmu di alam maut, tempatmu di liang kubur paling dalam, nanti kamu ke neraka. Sedang saya sebagai seorang mu'alaf, itu sebabnya hari ini saya membuat channel YouTube ini, karena saya juga mau ditambahkan ilmunya. Kalau memang seandainya di dalam Alkitab itu tidak boleh menyebut nama Bapa, saya mau tahu mana ayatnya. Ya, jadi channel YouTube ini saya persembahkan untuk Bapak HTD dan seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia untuk memberi informasi atau masukan buat saya sebagai seorang mu'alaf. Bahwasannya apakah itu betul yang disampaikan oleh Bapak Pendeta HTD, bahwasannya kalau kita sebut Bapak artinya Bapak setan, dan siapapun yang menyebut nama Bapak itu tidak akan selamat, tidak akan masuk surga.
Padahal kalau saya sebagai seorang mualaf, saya itu berpedoman kepada Alkitab. Alkitab sekarang sudah zaman canggih, jadi bisa ada di handphone. Pastinya saudara-saudara sekalian juga ada Alkitab di handphone, ya. Nah, saya mau membagikan dengan apa yang sudah saya dapati sesuai dengan firman Tuhan, di mana kata-kata Bapa itu sangat banyak. Tapi yang inilah yang saya masukkan atau saya ingin menginformasikan di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini jelas-jelas suara dari Bapa. Bapa yang ada di surga pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Dan di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas-jelas ini perkataan di mana ada Bapa. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Artinya juga ada Roh Kudus. Saya meyakini seperti pelajaran atau yang saya diinformasikan atau saya pelajari dalam Alkitab, Kristen itu adalah Trinitas. Satu kesatuan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Bahkan yang saya yakini, Bapa itu di surga. Pada saat Yesus lahir ke dunia, itu adalah firman Allah yang turun ke bumi. Artinya, firman itu perkataan. Bapa di surga punya perkataan. Mana mungkin perkataan Bapa itu lahir bukan dari Bapa, bukan sama dengan Bapa. Roh Kudus, mana mungkin seorang atau kita sebut A itu mempunyai jiwa dan roh. Nah, pada saat Roh Allah turun ke bumi sebagai Roh Kudus penolong kita, itu pun adalah Roh Bapa, karena mereka menjadi satu kesatuan. Itulah yang disebut Trinitas. Itu yang saya pelajari, itu yang saya yakini. Mengapa Bapak Pendeta HTD bisa berkata Bapak itu adalah Bapak iblis? Itu yang saya tidak mengerti. Jelas-jelas di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Yohanes 14 ayat 6. Ini merupakan kesukaan bagi para mu'alaf, di mana kami meyakini kami akan sampai ke Bapa karena kami meyakini dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dialah jalan, Sirotol Mustaqim buat kami. Jadi ada Bapa. Banyak sekali di Alkitab ada tulisan Bapa. Bahkan kalau Bapak Pendeta juga bisa melihat Yohanes 10 ayat 30, ya, kita sama-sama baca dari ayat 25 ya. Ini adalah tulisan merah, artinya perkataan Tuhan Yesus. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ini omongan Tuhan Yesus. Dia saja mengakui adanya Bapa. Dan bukan Bapa iblis, Pak. Ayat 26, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Artinya siapapun yang tidak percaya itu bukan anak Tuhan, bukan domba-dombanya Tuhan. Ya. 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini Tuhan Yesus saja bicara soal Bapa. Kok Bapak Pendeta HTD yang terhormat bisa mengatakan bahwa semua kata Bapak adalah Bapak iblis? Tolong Pak, ajarkan saya. Tolong diberitahu saya. Dan ayat 30 Pak. Ini jawabannya Pak. Aku dan Bapa adalah satu. Perkataan Tuhan Yesus. Jadi mereka manunggal, satu kesatuan. Bapak tidak bisa pisahkan antara Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Tidak bisa Pak. Kalau memang Bapak punya ayat yang menyatakan kalau setiap kita panggil Bapak adalah Bapak iblis, tolong Pak diinformasikan pada saya khususnya, yang meyakini bahwasannya kebenaran adalah di Alkitab. Saya melakukan ini karena saya mengasihi Bapak Pendeta HTD. Tugas kita percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang disuruh Alkitab. Tugas kita bukan menghakimi Pak, tapi Bapak menghakimi Pendeta Ali Makrus dan menyatakan bahwa Pendeta Ali Makrus masuk ke neraka 100%. Apalagi Bapak dengan mengiming-imingi hadiah 5 miliar. 5 miliar yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. 5 miliar yang bisa menunjukkan di surga ada Bapa. Saya percaya Pak, iman, kepercayaan, keyakinan itu tidak dapat dinilai dengan uang. Iman, keyakinan itu adalah pengalaman kita pribadi Pak kepada Tuhan, dengan Tuhan. Jadi sangat aneh kalau Bapak bisa bilang Bapak mau bikin sayembara atau apapun itu namanya dengan 5 miliar. Tidak boleh menghakimi Pak. Matius 7 ayat 1-5, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan seterusnya. Penghakiman milik Tuhan, bukan milik kita. Sama seperti pembalasan, bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Bahwa Bapak Pendeta Ali Makrus adalah seorang mu'alaf sama seperti saya, yang tidak diinjili oleh siapapun Pak. Tuhan yang memilih kami untuk menjadi anaknya. Dan Bapak perlu ketahui, Bapak mungkin Kristen dari sejak lahir, tapi kami Kristen sudah dewasa. Banyak hal yang harus kami alami untuk mempertahankan iman Kristen kami. Intimidasi, kekerasan secara fisik, secara mental. Karena satu hal yang kami yakini, semua kami terima karena kami yakin kami akan selamat. Kami masuk surga dengan yakin, dengan pasti, tidak dengan insya Allah. Itu yang kami yakini Pak. Dan dengan atas dasar apa Bapak bisa menghakimi seorang Pendeta Ali Makrus hanya dengan dibilang kata Bapak? Telah kembali Ali Makrus kepada Bapa di surga atau ke rumah Bapa di surga. Padahal kalau Bapak lihat di dalam Alkitab, Bapa dan Tuhan Yesus itu satu. Bapa yang di dalam Alkitab bukan Bapa setan. Harusnya Bapak bisa menelaah perkataan Bapak sebelum Bapak berkata-kata di dunia media sosial. Harusnya Bapak bisa menjadi berkat, karena Bapak itu sudah diberikan satu kesempatan sama Tuhan untuk menjadi berkat buat mualaf. Karena Bapak tadi bilang di kesaksian Bapak di YouTube bahwasannya ada mualaf yang bertanya kepada Bapak. Saya dapat pertanyaan dari mualaf, mau nggak dijawab gimana, mau dijawab gimana.
Harusnya Bapak bisa menerangkan sejelas-jelasnya sesuai dengan Alkitab, Pak. Bukan sesuai dengan pengertian Bapak, tapi sesuai dengan Alkitab. Karena semua umat percaya itu harus berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan kata pendeta. Dan jelas-jelas di dalam Alkitab banyak kata-kata Bapak. Bahkan yang tadi saya bilang, Tuhan Yesus dan Bapak itu satu. Maaf Pak, saya mengasihi Bapak Pendeta HTD. Jangan sampai terjadi seperti yang di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lihat Pak, kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan Yesus mengatakan demikian, artinya lihat Bapak di sini, kalau Bapak lihat, yaitu ada tulisan berwarna merah, artinya perkataan Tuhan Yesus. Ayat 22 Pak, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Dan pada waktu itu, ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai Pak, kita masuk ke dalam golongan seperti ini. Nggak diketahuin sama Tuhan, nggak diakui sama Tuhan, bahkan dibilang pembuat kejahatan. Kalau kita mau masuk surga Pak, di ayat 21, Tuhan Yesus jelas-jelas berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia, anak-anak Tuhan yang mengakui Kristen, itu belum tentu masuk surga kalau enggak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu Tuhan Yesus sendiri Pak yang jawab, yang bicara di dalam Alkitab. Dan bagaimana kalau Bapak bisa bilang kalau nggak boleh ngomong Bapak? Terus bagaimana Pak pengajaran doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami? Apakah itu semua luntur? Apakah itu semua tidak berguna? Apakah itu semua adalah salah? Hati-hati Pak, ini akhir zaman. Banyak sekali nabi-nabi palsu, pengajaran yang sesat. Jangan sampai Pak, Bapak masuk ke dalam golongan tersebut. Saya mohon Pak, Bapak HTD yang terhormat, komen, respon dengan apa yang saya katakan hari ini. Karena saya juga ingin mengetahui apa sebenarnya kebenaran itu. Dan jangan sampai saudara-saudara saya, mu'alaf mendapatkan pengajaran yang sesat. Baik Pak, itu saja. Kiranya saya tunggu respon Bapak. Dan buat saudara-saudara saya yang seiman, khususnya para mu'alaf, dan ini hanya untuk kalangan pribadi, artinya kita hanya untuk, atau channel YouTube ini hanya untuk orang-orang Kristen. Saya tidak mau menyakiti atau menyinggung agama lain, ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung, tapi saya harus mengungkapkan apa yang menjadi kebenaran, harus saling menasehati dan saling membangun seperti apa yang sedang kita lakukan. Kita sama-sama membangun iman, memperkuat iman kita. Kiranya saya yang seiman, yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, kita harus semakin kuat, saling solid, saling bersatu, saling support, saling menasehati, tidak menghakimi. Tidak menghakimi, sekali lagi. Jangan menghakimi, karena itu bukan hak kita, haknya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.